Tahukah kalian bahwa kemiskinan itu sebetulnya diprogram sejak kecil, termasuk kekayaan? Mungkin Anda sekarang berkata, kok bisa Pak? Dan kita sudah tahu bahwa 90% kegiatan kita, perilaku kita, kebiasaan kita, pola makan kita, pola hidup kita, pola pertemanan kita, itu semua disadari pikiran bawah sadar. Tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya akan membahas tentang it's all about subconscious mind, it's all about pikiran bawah sadar. Sehingga dari sini Anda tahu kenapa it's all about mindset ini bermula dari program ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini, saya kembali akan membahas tentang pikiran bawah sadar. Mungkin ini ada video yang kesekian kalinya saya buat di Success Before 30. Tidak bosan-bosannya saya membuat karena video ini tidak lekang oleh waktu. Ketika saya membahas video ini, kalau kita diingatkan, akan membuat kita itu senantiasa disadarkan agar kita itu jangan sampai masuk dan terperangkap ke dalam jebakan pikiran bawah sadar. Yang mana pikiran bawah sadar itu dia cuma tahu pengulangan, dia cuma tahu repetisi, dia tidak tahu benar dan salah. Dan akhirnya membentuk sebuah belief atau keyakinan dan itu mendasari Anda. Nah, celakanya di sini kita langsung masuk kepada belief yang salah. Bagaimana kita belief yang salah itu bisa menjadi benar? Kalau Anda memegang belief yang salah itu sebelah kiri ini semua, ya jelas manusia tumbuh dengan sebuah program. Mari kita lihat dulu belief yang salah. Hidup itu yang penting cukup makan, jangan mimpi tinggi-tinggi. Berapa banyak kita sering dengar kata-kata ini? Jelas saja kita diprogram untuk miskin. Uang tidak akan membuatmu bahagia, yang penting hidup itu selamat. Yang penting sehat. Ya jelas, maka doamu, kata-katamu sesuai dengan ucapanmu. Karena bagi Anda yang penting Anda cari selamatnya, nggak penting bahagianya. Sehingga uang itu pas-pasan aja di dalam hidup Anda, nggak pernah benar-benar lebih atau berkelimpahan. Karena di bawah sadarmu tidak ada definisi uang itu bisa membuatmu bahagia. Kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu punya, jangan berharap lebih. Berapa banyak yang kita sering dengar kata ini? Tidak ada yang salah dengan kata bersyukur, tidak ada yang keliru dengan kata bersyukur, tapi salah penanaman belief itu menyebabkan Anda hari ini nggak bisa berkelimpahan. Gara-gara kata-kata ini. Kerja keras itu capek, terima aja nasibmu. Betul, kita juga tahu bahwa selama ini kerja keras itu nggak ada yang enak gitu. Nah, kemudian jangan ambil risiko, lebih baik main aman saja. Betul, karena hidup orang yang tidak berani ambil risiko, jelas karena bawah sadarnya menahan dia untuk mengambil risiko. Orang kaya itu pasti curang, nggak mungkin orang sukses dengan jujur. Ini belief yang salah, nanti saya akan jelaskan belief yang benar itu seperti apa. Kemudian sudah takdir, kamu memang dilahirkan miskin, terima aja. Kamu lihat nenek kamu lihat kakek kamu lahir dari keluarga miskin, ya gitu-gitu aja. Jadi akhirnya bawah sadarmu tersimpan dengan seperti itu. Dan akhirnya ujung-ujungnya kalian itu tidak akan pernah bisa hidup berkelimpahan. Karena apa? Di bawah sadarnya tersimpan Anda punya program itu memang dilahirkan untuk miskin. Sudah, terima aja, yang penting kamu cukup makan, yang penting kamu cukup tidur, yang penting kamu sehat. Ya sudahlah, gak usahlah berpikir Anda itu mau jadi kaya raya, sukses sampai orang. Gak usah terlalu berambisi seperti itu. Ya sudah, terima aja lah, hidup kita memang seperti itu. Pendidikan itu mahal dan tidak menjamin sukses. Yes, Anda bisa lihat bahwa belief system seperti itu akhirnya kita itu tidak bisa sekolah di tempat yang lebih baik karena bawah sadar kita menarik kita seperti itu. Jangan boros, uang itu susah dicari. Sekilas kata-kata ini terlihat benar, tapi bawah sadar merekam apa yang Anda yakini. Karena bawah sadar Anda meyakini uang itu susah dicari, maka selamanya otak bawah sadar Anda adalah otak penghematan, bukan otak yang menghasilkan uang. Kita ini hanya orang kecil, nggak bisa apa-apa. Nah, belief system ini diprogram 99% untuk Anda tetap hidup miskin. Sadar atau tidak, di tabel kiri seperti itu. Nah, sedangkan golongan 1% yang di sebelah kanan ini, belief yang benar adalah seperti ini. Hidup itu adalah tentang pertumbuhan, dan mimpi besar adalah bagian dari itu. Yes, karena hidup itu always grow. Sehingga Anda tuh punya yang namanya growth mindset. Jadi otak Anda selalu berkembang.
Growth mindset ini menyebabkan Anda hidupnya tuh terus bertumbuh dan mau maju. Anda nggak stagnan di sebuah fase. Dengan usaha dan kerja keras, kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan. Betul. Kata-kata yang sama loh, uang tidak membuatmu bahagia, tapi ini dengan usaha dan kerja keras, kamu bisa mencapai apapun yang Anda inginkan. Beda kan? Kemudian pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan yang bicara. Ini belief yang benar. Setiap orang punya potensi untuk sukses, termasuk kamu. Nggak peduli kamu dari latar belakang apapun. Nggak peduli kamu dari suku apapun. Nggak peduli kamu dari agama apapun. Kamu punya hak untuk sukses. Itu belief yang benar. Nggak peduli orang tuamu mungkin petani, nelayan, atau kuli bangunan, atau mungkin cuma seorang. Kamu punya hak untuk sukses. Ya, itu hak setiap orang. Ambil risiko yang dihitung, karena di sanalah peluang besar itu berada. Kekayaan dan keberhasilan adalah hasil dari usaha, kejujuran dan ketekunan. Nah, ini adalah belief yang benar. Dan bawah sadarmu merekam itu. Kalau di bawah sadarmu tidak ada program seperti ini, otomatis bagaimana bawah sadar Anda bisa mewujudkan yang Anda yakini? Tidak ada yang mustahil, semua bisa diraih dengan niat dan kerja keras. Tidak ada yang mustahil. Kalau belief yang salah kan, kerja keras nanti malah sakit. Kerja keras itu capek, terima aja nasib kita. Ya, kita udah pasrah sama nasib itu. Pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidup dan meraih sukses. Makanya Winston Churchill pernah berkata, knowledge is power. Sorry, mungkin saya salah ya, bukan Winston Churchill ya, tapi knowledge is power itu adalah salah satu kata dari tokoh yang terkenal. Ralat, correct me if I'm wrong. Jadi Anda silakan tulis di kolom komen siapa yang bilang knowledge is power. Ya. Dan itu luar biasa. Kemudian gunakan uang dengan bijak, tapi jangan takut untuk berinvestasi pada diri sendiri. Jadi otak berkelimpahannya itu ada. Karena orang kaya, mereka tuh bukan boros, tapi mereka tuh percaya sumber uangnya akan ada lagi. Nah, orang miskin, belief sistemnya uang itu susah dicari, tapi dia boros, apalagi dengan zaman sosmed, tapi besok nggak ada sumber pemasukan lagi. Dan alhasil, hancurlah mereka. Dan yang belief yang terakhir, kita semua punya kemampuan untuk merubah nasib dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Itulah belief yang benar. Nah, itulah mindset 1%. So, sekarang kita lihat lagi ciri-ciri mental block. Rasa rendah diri yang berlebihan. Pak, saya minder, Pak. Minder. Itu ciri-ciri mental block. Saya kalau kumpul sama orang kayak gini, saya minder, Pak. Makanya supaya saya nggak minder, saya pakai jam tangan KW, Pak. Saya pakai sabuk KW, Pak, supaya saya diterima dan dianggap orang kaya. Nah, itu double salah menurut saya. Saya dulu juga nggak punya uang, ya saya nggak mau pakai barang palsu. Saya pakai barang aja yang penting asli, saya pakai barang aja apa adanya, dan saya tunjuk pada orang lain, this is me. Kalau belum mampu, ya jangan beli. Kemudian yang kedua adalah, ya, sering merasa tidak cukup dibandingkan dengan orang lain. Kedua, suka berasumsi negatif. Nah, ini adalah ciri-ciri mental block. Jadi ketika diberikan sesuatu, Anda selalu ngomong tidak bisa. Anda nggak pernah mengaktifkan otak bisa, nggak bisa. Alah, nggak bisa lah, Pak, gitu. Selalu membuat asumsi buruk tentang diri sendiri atau orang lain tanpa bukti yang jelas. Alah, nggak bisa lah, Pak. 3, merasa tidak pernah sukses. Ini bahayanya di situ. Karena Anda sebagai seorang ciri-ciri orang-orang yang punya mental block, Anda itu nggak pernah merasa sukses. Pak, saya seumur hidup itu kayaknya merasa nggak pernah berhasil. Salah. Padahal Anda sejak kecil itu Anda sering sukses. Anda sukses naik kelas, itu sudah sukses. Anda pernah lomba 17-an, meskipun cuma lomba kelereng, Anda menang, itu termasuk sukses. Tapi lucunya otak Anda itu tidak merekam kesuksesan-kesuksesan kecil itu. Tahukah kalian? Kalau kamu punya pekerjaan, kamu lebih beruntung daripada 10 juta genset yang hari ini masih menganggur. Kamu lebih beruntung dari 10 juta orang. Kamu hari ini masih bisa makan, kamu jauh lebih beruntung daripada jutaan orang yang hari ini kena kanker kerongkongan. Kenapa kamu hari ini tidak pernah mensyukuri sebagian kecil kesuksesanmu yang pernah kamu raih, tapi kamu itu selalu menganggap itu, alah Pak, itu kesuksesan kecil, gak ada artinya Pak dengan kesuksesan yang besar. Sulit mengakui pencapaian diri dan merasa selalu gagal, itu keliru. Padahal kesuksesan sekecil apapun itu harus disyukuri. Pencapaian sekecil apapun itu harus disyukuri. Itulah bagaimana cara lepas dari mental block. Dan selalu membenarkan kegagalan. Orang-orang yang punya mental block adalah, nah benar kan, gagal lagi kan, nah benar kan saya ngomong apa kan, nah benar kan,
Susah kan? Nah benar. Nah jadi otak susahnya itu jauh lebih besar daripada otak bisanya. Otak sulitnya selalu menjadi lebih dominan daripada otak bisanya. Otak kekurangannya selalu menjadi lebih kuat daripada otak kelebihannya. Tahu nggak kalian bahwa mental block itu selalu seperti itu cara kerjanya. Dan akhirnya kalian ya selalu mencari alasan untuk setiap kegagalan tanpa berusaha untuk memperbaiki diri. Ayo, yang punya mental block sampai detik ini, coba tulis di kolom komen, mental blockmu apa? Saya akan baca di kolom komen, saya akan baca, semoga saya bisa membantu Anda. Karena begitu banyak orang yang mengikuti Success Before 30 sejak 11 tahun yang lalu, mereka sudah berhasil mengatasi mental blocknya, mereka sudah berhasil mengubah hidupnya, mereka sudah mempunyai taraf hidup yang lebih baik karena mereka lepas dari mental blocknya. Memberi label negatif pada diri sendiri, sering menggunakan istilah-istilah yang merendahkan diri. Contohnya apa? Ya, saya minder, saya pemalu, saya orang yang nggak bisa, saya nggak mampu. Nggak boleh ada kata-kata seperti itu. Takut mengambil tindakan. Jadi orang-orang yang seperti ini sangat berbahaya sekali. Akhirnya ketakutan berlebihan mencoba hal yang baru atau mengambil risiko. Nah, kemudian kita lihat lagi juga contoh-contoh berikut. Stuck di zona nyaman. Stuck di zona nyaman itu artinya apa? Anda itu berada di fase nyaman terus. Cenderung memilih untuk tetap berada di zona nyaman karena takut menghadapi tantangan. Orang yang di zona nyaman ini nggak pernah bisa maju, nggak pernah bisa tumbuh. Dan orang-orang yang di zona nyaman ini akhirnya cenderungnya menjadi tidak berhasil dan sering mengeluh tentang kekurangan diri. Terlalu fokus pada kelemahan bukan potensi atau kekuatan diri. Seperti yang saya katakan itu tadi. Oleh sebab itu sangat berbahaya orang yang punya mental block ini. Dan celakanya lagi, sudah lemah, minder, dia merasa paling tahu. Cenderung merasa diri paling benar, sulit menerima masukan dari orang lain. Ini orang-orang yang punya rendah diri. Suka membandingkan diri dengan orang lain. Selalu melihat orang lain lebih baik yang bisa mengurangi rasa percaya diri. Dan perhatian, jika perilaku ini sudah menjadi kebiasaan, maka bisa menjadi pelanggaran besar dalam mencapai potensi maksimal. Ngeri ya, penyakit mental ini ya. Penyakit mental ini selalu merasa diri itu kecil, suka membandingkan diri dengan orang lain. Nggak pernah percaya diri. Loh Pak, dia itu bisa, saya nggak bisa. Pokoknya selalu otak tidak bisanya dominan. Bukankah Anda 99% itu tadi? Nah, saya mulai bahas asal mula penyebab mental block. Mental block itu berkembang dari berbagai pengalaman hidup. Jadi dari past atau masa lalu. Mental block itu selalu dari trauma masa lalu. Menyenangkan atau pola pikir yang terbentuk dari kebiasaan buruk. Dan akhirnya mental block ini berkembang terus sehingga semakin lama semakin besar. Jadi berikut adalah penyebab umum yang sering menjadi munculnya mental block. Yang pertama, trauma masa lalu. Pengalaman traumatis di masa lalu seperti orang tua, keluarga, penanaman yang salah, belief system yang salah, itu menjadi pondasi dan akar kita untuk mengangkat kita derajat yang lebih baik. Hal ini bisa mempengaruhi seseorang untuk merasa takut mencoba hal-hal yang baru. Dan yang kedua, mental block itu adalah janji yang tidak ditepati oleh orang tua. Ketika anak sering dijanjikan sesuatu orang tua, tapi orang tua janji itu tidak ditepati, itu dapat menanamkan rasa ketidakpercayaan diri dan kekecewaan. Akibatnya seorang bisa tumbuh menjadi ragu-ragu atau takut berharap. Dan yang ketiga, dijanjikan, dibohongi, dikecewakan oleh teman. Benar, ini akan menyebabkan mental block. Pengalaman dihianati, dibohongi oleh teman, terutama yang dekat, bisa membuat seseorang sulit percaya dengan orang lain. Ketika sulit percaya dengan orang lain, bagaimana sulit percaya dengan diri sendiri? Hal itu bisa menjadi penghambat dalam membangun hubungan baru atau mempercayai rekan kerja. Yang keempat, sering bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Tapi ya itu tadi, mental block ini menarik vibrasi. Saya selalu bicara tentang AKV, atensi, koneksi, vibrasi. AKV ini menyebabkan seseorang teratensi dengan orang-orang yang salah. Karena belief sistemnya salah, maka dia narik orang yang salah. Dia sering dikecewakan, dia sering diberikan janji-janji yang tidak bisa dipercayai. Akhirnya dia menarik orang-orang yang tidak bisa dipercayai. Sehingga dia ditipu lagi. Berulang kali berhadapan dengan orang-orang yang tidak jujur atau hanya mementingkan diri sendiri dapat membuat seseorang kehilangan percayaan dan menjadi lebih tertutup. Ini seringkali menimbulkan rasa waspada berlebihan dan menghalangi kemampuan untuk membangun relasi yang sehat. Nah,
Tahukah kalian kenapa kalian bisa ditipu? Kenapa kalian tidak menemukan partner yang tepat? Jangan-jangan karena isi pikiran bawah sadar Anda adalah isinya tentang ketidakpercayaan, rasa tidak percaya, seringkali ditipu, dan itu yang mendominasi isi bawah sadar Anda. Ngeri ya bawah sadar itu ya. Ternyata menemukan partner yang tepat itu juga bermula dari ketidaktepatan kita mempunyai sistem kepercayaan di dalam diri kita. Dan yang kelima, sering bertemu dengan peluang tapi tidak pernah benar-benar meraihnya. Peluang itu, dulu mentor saya pernah dari seorang Malaysia, itu Mr. Gan Aseng, itu salah satu motivator hebat di era tahun 90-an. Beliau tuh pernah berkata begini sama saya, Chandra, opportunity is just like knocking the door. Jadi maksudnya peluang itu seperti orang mengetuk pintu. They daily every time come to your life. Setiap hari itu datang ke dalam hidup kamu. Tapi pertanyaannya, berapa yang bisa kamu datang dan konversikan jadi uang? Nggak setiap kali. Jadi ketika peluang datang tapi selalu terlewatkan atau tidak diambil, serius, jangan-jangan ada seseorang yang merasa tidak layak mendapatkan kesempatan tersebut. Kamu rasa itu nggak mungkin. Hal ini menciptakan bahwa usaha apapun tidak akan pernah berhasil, pada akhirnya menahan seseorang dari meraih kesuksesan. Yang keenam, kebiasaan membuat excuses atau alasan. Memang benar, orang yang suka mengeluh, suka membuat alasan itu karena belief sistemnya lemah, mentalnya lemah. Membuat alasan untuk tidak melakukan sesuatu, menghindari tanggung jawab, menjadi kebiasaan yang menghalangi perkembangan diri. Kebiasaan ini bisa menumbuhkan rasa takut atau kegagalan karena lebih nyaman mencari alasan daripada menghadapi tantangan. Dan yang ketujuh, jarang melakukan evaluasi diri dan selalu berpikir negatif tentang diri sendiri. Jadi negatif self-talk. Karena orang sukses itu self-talknya itu penting. Apa yang Anda ucapkan setiap hari pada diri sendiri. Diri sendiri itu, otak itu kan seperti kayak tanah yang kosong. Tanah ini setiap hari Anda berikan pupuk atau berikan sampah. Kalau kata-kata negatif yang Anda ucapkan setiap hari ke dalam diri, itu sama aja Anda menimbun sampah di dalam diri. Tapi kalau kata-kata yang negatif, kata-kata positif yang Anda ucapkan di dalam diri, maka itu sama saja Anda hari ini tuh sedang memberikan pupuk yang bagus, belief system yang bagus kepada pikiran bawah sadar Anda. Kurangnya evaluasi diri, sering berbicara negatif pada diri sendiri, dapat menguatkan mental block, dapat mempertebal mental block, bahkan mental blocknya akan semakin kuat ketika Anda hari ini terbukti. Nah, terbukti kan? Saya sudah ngomong kan kemarin kan, saya sudah khawatir itu terjadi, mental blocknya itu tambah lama tambah kuat dan tambah lama tambah besar. Ketika seorang terus-menerus meremehkan kemampuan diri sendiri, berfokus pada kelemahan, mereka sulit melihat potensi, mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Sangat berbahaya sekali menyebab mental block. So, penyebab mental block seringkali berangkat dari pengalaman masa lalu, kebiasaan buruk yang secara tidak sadar dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Kita selalu nyalakan lingkungan, kita nyalakan orang tua. Nggak bisa. Kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga yang mana. Tapi sejak Anda mendengarkan video ini, Anda bisa memilih untuk Anda keluar dari masa lalu Anda. Anda bisa memilih untuk berhenti berpikir negatif tentang masa lalu Anda. Anda mulai hari ini punya kekuatan untuk berpikir positif, meskipun itu menarik menjadi negatif. Dengan memahami asal mula penyebab ini, kita bisa mulai mengenali pola-pola negatif tersebut dan berusaha mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih positif dan produktif. Oleh sebab itu penting untuk melakukan evaluasi secara berkala, sudut pandang kita terhadap diri sendiri, belajar untuk mempercayai orang lain, serta bisa mengatasi mental block, mencapai potensi penuh di dalam hidup kita. Nah, cara mengubahnya ada beberapa poin yang mau kita bahas, oke? Bukan Success Before 30 namanya kalau nggak memberikan solusi. Yang pertama, ubah mindset, jelas. Yang kedua, pola pikir sangat menentukan pola berpikir terhadap hidup kita. Hanya ketika kita mengubah cara berpikir, kita bisa mengubah perubahan dalam hidup kita. Kedua, berdamai dengan masa lalu. Ya sudah, kita punya orang tua yang minus, kita punya orang tua yang bermasalah, kita punya masa kecil yang tidak baik, kita punya trauma, kita harus berdamai dengan masa lalu. Maafkan, dikelirkan, sehingga itu bisa kelar. Jadi setiap orang punya masa lalu yang kurang baik, terjebak dalam kenangan tersebut. Penting untuk menemukan inner child. Yang ketiga adalah langkah penting untuk melepaskan beban emosional, melanjutkan hidup dengan menjadi lebih ringan. Jadi rubah mindset, berdamai dengan masa lalu, itu salah satu cara mengubah yang terbaik. Yang ketiga, selalu optimis dengan peluang. Tidak mudah mengubah mental pesimis menjadi optimis. Saya berulang kali mendidik murid-murid saya, terutama mereka yang punya mental pesimisme. Dia bilang, Pak Chandra, saya nggak sekuat Pak Chandra, saya nggak sekuat Pak Chandra. Kata-kata nggak sekuat Pak Chandra itu adalah kata-kata isi pikiran bawah sadar. Anda nggak boleh selalu mengatakan saya nggak kuat, saya nggak kuat. Ubah kata-kata itu.
diubah menjadi lebih baik. Penjelasannya adalah hidup menawarkan berbagai peluang untuk berubah dan berkembang. Sikap optimis bisa memanfaatkan setiap momen untuk mengubah hidup kita. Biarkan yang lama berlalu, sambut dengan yang semangat. Dan yang keempat, try to give, belajar untuk memberi. Loh Pak, saya kan kekurangan, saya nggak bisa berbagi. Saya selalu bilang, orang yang memberi nggak pernah kekurangan. Justru orang yang kekurangan harus lebih banyak memberi. Karena dengan memberi kita nggak pernah akan kekurangan. Penjelasannya apa? Prinsip memberi adalah dasar dari kelimpahan. Ketika kita memberi dengan tulus, kita membuka pintu bagi energi positif. Ini yang paling penting. Untuk mendominasi hidup kita. Inilah cara berpikir orang-orang yang sukses dan kaya, baik secara material maupun spiritual. Karena mereka tidak pernah punya mental kekurangan. Yang kelima, mendengar daripada berasumsi. Belajar untuk sering jangan membuat asumsi, dengar dulu secara menyeluruh. Dengan belajar mendengar, kita mengurangi kesalahpahaman. 6. Belajar percaya pada diri sendiri dan orang lain. Tidak semua orang punya niat buruk. Penting bagi diri kita sendiri untuk berpikir positif bagi orang lain. Dengan kepercayaan yang sehat, belief system yang sehat, niscaya kita punya mental yang sehat. Kalau kita punya mental yang sehat, baru kita bisa menyenangi orang lain. Baru bisa menyehatkan orang lain. Makanya saya selalu ajarkan, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Kenapa harus cinta diri saya? Karena harus cinta dulu, baru bisa mencintai orang lain. Saya sangat bahagia, kenapa harus bahagia dulu? Baru bisa membahagiakan orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan tentang pikiran bawah sadar selama 20 lebih menit ini akan membongkar semua isi bawah sadar kita. Dan mulai dari sekarang belajar untuk lebih positif, afirmasi positif setiap hari. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya tunggu komentar positif Anda. Semoga Anda adalah orang yang sukses sebelum usia 30 berikutnya. Sukses untuk Anda. And always jangan lupa like-nya. Salam hebat, luar biasa.